Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvie dari kelas 11 IPA 5. Asal saya dari SMA 1 Jawilan. Di sini saya akan menjelaskan tentang gelombang cahaya, pengertian, sifat, rumus, teori, dan bentuk contohnya. Yang pertama adalah pengertian cahaya. Cahaya adalah radiasi elektromagnetik dalam bagian tertentu dari spektrum elektromagnetik. Kata ini biasanya merujuk pada cahaya tampak, yang merupakan bagian dari spektrum yang dapat dirasakan oleh mata manusia. Cahaya tampak biasanya didefinisikan memiliki panjang gelombang dalam kisaran 400 sampai 700 nanometer atau 4,00 dikali 10 pangkat min 7 hingga 7,00 dikali 10,7, antara inframerah dengan panjang gelombang lebih panjang dan ultraviolet dengan panjang gelombang lebih pendek. Panjang sifat gelombang cahaya ini berarti kisaran frekuensi sekitar 430 sampai 750 THz. Contoh sumber cahaya yaitu matahari. Cahaya memiliki beberapa sifat, diantaranya yaitu merambat lurus, dapat menembus benda bening, dan lain-lain. Pengetahuan kita tentang cahaya tentunya diperluas oleh banyaknya teori dan percobaan yang berkaitan dengan cahaya. Karakteristik gelombang cahaya. Gelombang memiliki berbagai jenis, tipe, dan karakteristik yang berbeda-beda. Berikut ini salah satu contoh karakteristik gelombang cahaya adalah dispersi cahaya. Dispersi cahaya menjelaskan jika sebuah cahaya putih yang melewati medan pembias, maka cahaya akan terurai menjadi beberapa jenis warna. Dalam percobaan dispersi, biasanya digunakan prisma untuk mengurai cahaya putih. Salah satu contohnya adalah seperti pelangi. Sifat gelombang cahaya. Pertama, cahaya memiliki energi. Cahaya melambat menuruti garis lurus. Cahaya dapat dilihat dengan mata telanjang. Cahaya berasal dari pancaran dalam bentuk radiasi atau dihasilkan dari partikel-partikel yang bergerak dan mengandung listrik. Ada lambat cahaya tegak lurus, ada getar transversal. Cahaya mengalami pembiasan, interferensi cahaya, difraksi, pemantulan, dan polarisasi. Dispersi cahaya. Dispersi merupakan pembiasan cahaya putih atau cahaya polikromatik menjadi komponennya yaitu cahaya monokromatik. Dispersi akan terjadi saat cahaya putih melewati medan pembias. Kita dapat mengamati sifat cahaya ini dengan menggunakan prisma sebagai medan pembias. Pada prisma, cahaya yang masuk akan mengalami pembias 2 kali, yakni saat masuk ke prisma dan saat keluar ke prisma. Pelangi merupakan salah satu contoh dari dispersi cahaya yang dapat kita amati secara alami karena air hujan membiaskan cahaya matahari sehingga cahaya terdispersi menjadi berbagai cahaya tampak yang kita sebut sebagai pelangi. Interferensi cahaya. Interferensi cahaya menjelaskan jika ada sumber cahaya yang melewati celah ganda yang berjarak, maka akan menimbulkan wilayah gelap terang. Interferensi terjadi jika cahaya memiliki panjang gelombang dan frekuensi yang sama. Difraksi cahaya. Difraksi cahaya menjelaskan jika suatu cahaya yang melewati celah akan terpecah menjadi beberapa bagian cahaya baru yang terdiri dari wilayah gelap dan terang. Difraksi cahaya terbagi menjadi 2 bagian berdasarkan celah yang dilewati, yaitu celah tunggal dan celah banyak. Pada celah tunggal, ketika cahaya melewati celah tunggal, maka cahaya akan membentuk sisi terang pada layar yang lebar sisi terangnya sama dengan lebar celah. Pada wilayah sekitar yang tidak terkena cahaya secara langsung tetap memiliki sisi terang, namun tidak sebesar layar yang berhadapan dengan sumber cahaya. Namun pada celah banyak, ketika cahaya melewati celah yang banyak, maka cahaya akan memiliki banyak sisi terang yang sama, namun tergantung dari letak isi. Berikut ini gambar cahaya yang melewati banyak isi. Polarisasi cahaya. Polarisasi cahaya menjelaskan jika suatu cahaya melewati sebuah media polarisator akan berkurang intensitas cahayanya dan dapat kita lihat dengan mudah. Polarisasi terjadi akibat pembiasan dan absorpsi, seperti gambar ilustrasi di sini. Polarisasi akibat pembiasan. Jika sebuah cahaya melewati sebuah media pembiasan, cahaya akan membentuk sudut akibat pembiasan. Besar sudut polarisasi akibat pembiasan dapat dicari menggunakan rumus di bawah ini. Tan IP sama dengan N2/N1.
keterangannya, IP sama dengan sudut polarisasi akibat pembiasan, N2 sama dengan indeks bias tujuan, N1 sama dengan indeks bias asal. Polarisasi akibat absorpsi. Jika cahaya melewati sebuah media polarisator, maka intensitas cahaya tersebut akan terserap pada media polarisator sebagian sehingga rumus intensitas yang terjadi adalah sebagai berikut. 1 sama dengan 1/2 10. 1 adalah intensitas cahaya setelah dari media polarisator. 10 adalah intensitas sumber cahaya. Ini adalah contoh gambar pemantulan cahayanya. Pengertian pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya atau refraksi adalah sebagian peristiwa ketika sebuah cahaya terlihat berbelok ketika melewati sebuah medium ke medium yang memiliki kerapatan optik berbeda akibat terjadinya percepatan. Kerapatan optik sendiri adalah sifat yang dimiliki oleh medium tembus cahaya. Adapun pembiasan cahaya dibagi menjadi dua, yaitu pertama adalah pembiasan yang mendekati garis normal, artinya kondisi saat cahaya yang datang dari medium renggang atau kurang rapat menuju ke medium yang lebih rapat dan kemudian cahaya pun akan dibiaskan menjadi garis normal. Contohnya adalah cahaya dari udara menuju ke air. Kemudian yang kedua adalah pembiasan menjauhi garis normal, artinya adalah ketika cahaya datang dari medium yang lebih rapat menuju ke medium renggang atau kurang rapat, maka cahaya akan dibiaskan menjauhi garis normal. Contohnya adalah cahaya air menuju ke udara. Penerapan fenomena pembiasan cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, pembiasan cahaya sering terjadi, namun mungkin kita tidak menyadarinya. Berikut adalah penerapan pembiasan cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, terdapat contoh soal gelombang cahaya, yaitu seberkas cahaya monokromatis dijatuhkan pada dua celah sempit vertikal berdekatan dengan jarak 0,01. Pola interferensi yang terjadi ditangkap dengan jarak 20 cm dari celah. Jika diketahui bahwa jarak antara garis gelap pertama di sebelah kiri ke garis gelap pertama di sebelah kanan adalah 7,2 cm, tentukan panjang gelombang berkas cahaya tersebut. Diketahui lebar celah sama dengan 0,01 atau 10 pangkat min 5. Jarak celah layar 20 cm atau 2 dikali 10 pangkat min 1. Orde garis gelap sama dengan 1 atau garis gelap pertama di sebelah kiri ke garis gelap pertama di sebelah kanan. Jarak antar pola sama dengan 7,2 cm atau 72 dikali 10 pangkat min 3. Dan yang ditanyakan adalah panjang gelombang. Penyelesaiannya N lambda sama dengan dV per L. Lambda sama dengan dV per NL. Lambda sama dengan 10 pangkat min 5, 72 dikali 10 pangkat min 3 dibagi 1, 2 dikali 10 pangkat min 1. Hasilnya, lambda sama dengan 3,6 dikali 10 pangkat min 6. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada keterangan yang kurang dan penjelasan yang salah. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.